Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Repa, Renungan Pagi GKJ Minomartani. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, supaya dapat mengerti dan melakukannya. Amin. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dalam Matius pasal 12 ayat 34b sampai dengan 37 yang demikian. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Amin. Tema renungan saat ini adalah jarimu adalah harimaumu. Diambil dari Sadar GKJ. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sering kita merasa prihatin ketika mendengar atau membaca ujaran kebencian dalam media sosial. Prihatin lagi ketika ujaran kebencian itu semakin dibesar-besarkan dan berdampak negatif bagi banyak orang. Pertanyaannya adalah, mengapa kata-kata yang tidak layak, provokatif negatif, dapat bahkan sering muncul? Apakah kata-kata yang muncul itu tidak dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum diucapkan maupun ditulis? Tuhan Yesus mengajar kita bahwa semua yang keluar dari mulut kita lahir dari hati dan pikiran. Hati dan pikiran dapat diibaratkan sebagai box penyimpan barang. Semakin banyak barang yang baik yang tersimpan, semakin banyak pula hal baik yang terucap. Sebaliknya, semakin banyak barang yang tidak baik yang tersimpan, semakin banyak pula hal jelek yang akan tampak. Oleh karena itu, mengingat bahwa apa yang kita katakan dan sampaikan berhubungan erat dengan tanggung jawab, maka kita perlu bijaksana menimbang dan memilih kata-kata kita. Dewasa ini kita perlu sekali berhati-hati dengan ucapan dan juga tulisan yang kita sampaikan. Misalnya saja dalam dunia virtual, ada yang disebut dengan jejak digital yang tersimpan dengan baik, dapat dilacak jika diperlukan. Oleh karena itu, kiranya kita akan selalu berhati-hati, teliti di dalam berucap maupun menulis di ruang publik. Dengan demikian, apa yang kita ucapkan maupun katakan lebih sebagai berkat, bukan sesuatu yang jahat. Demikian renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Teriring berkat Tuhan. Amin.